Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa ashraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lata'if ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatas syuhud. Amma ba'du, fa inna allaha ba'atha muhammadan nabiyyan wa rasula wa arsalahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa amara bit-ta'allumi wat-tafaqquhi wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid-din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya wa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litirkar rutbah fayatabaran nasu linaili dzalika syarafil azim fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Wa min hadhil afdhad al-qala'il Syekhuna al-alimil allamah Mbah Kiai Haji Jauhari Ibn Zawawi As-Sedani Ar-Rembangi Thumal Kencongi Al-Jemberi. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah Romo Kiai Haji Sadid Jauhari, Rais Syuriah PBNU, atasan saya di PBNU, Romo Kiai Sadid ini. Jadi waktu beliau meminta saya hadir di sini, saya harus hormat hadir di sini. Kalau saya tidak ada halangan, saya harus datang karena beliau Rais Syuriah. Al-Habib Abdullah Al-Muhdar yang baru saja
menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa mendalam. Para hadirin hadirat, para santri serta muhibbin, pecinta as-sunniyah, santri-santri Romo Ki Haji Jauhari, insyaallah yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Semua saya doakan sakit tindak haji dan umroh ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, yang penting bojone ojo nambah. Betul Bu? Betul? Dan terakhir yang penting mati dalam husnul khotimah. Allahumma amin. Pada malam yang mubarak ini saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua hadir karena magnet dari seorang tokoh yang menjadi panutan kita semua, yang malam hari ini diperingati haulnya, Al-Maghfurlah Mbah Jauhari bin Kiai Zawawi. Kalau bukan karena magnet beliau, kita tidak akan hadir ke sini. Betul? Iya. Ada yang dari Situbondo, ada yang dari Lumajang, ada ya? Ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Probolinggo, ada bahkan yang dari Banten, jauh sekali. Saya dari Banten ini. Alhamdulillah. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadir karena memang kita berharap dapat berkahnya orang soleh. Para ulama mengatakan bidzikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan disebutkan cerita orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat, maka insya Allah rahmat Allah akan turun. Saya ini termasuk yang di PBNU kebagian tugas yang enak, wakil ketua umum bidang keagamaan. Datangnya tugasnya itu banyakan kumpul bidang keagamaan kalih tiang-tiang soleh, orang-orang soleh, para ulama, para habaib, para santri, termasuk ya seperti panjenengan sami semua ini, yang dari wajahnya terlihat wajah-wajah soleh semua. Terlihat dari wajahnya rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Betul? Nah ini nih, nikmat Pak. Maka saya sering diundang hall, dari hall ke hall, tapi saya senang. Sebelum berangkat, saya mencoba untuk mencari informasi. Kalau bahasa sekarang googling, apa namanya? Googling. Ngambil info dari Google. Tapi ini info sekedar informasi. Kalau ngaji jangan. Kalau ngaji harus di pondok, betul. Tapi kalau cuman info warung rawon setan yang enak di mana, lah itu boleh, itu boleh. Itu soalnya tidak terkait sanad. Tapi kalau ngaji harus tetap mondok, betul? Nah, saya cari. Walaupun saya sudah tahu tentang Mbah Jauhari, karena memang adik beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Maddah adalah adik ipar guru kula Mbah Sahal Mahfud. Karena Kiai Maddah punya istri atau ibunya Yaya atau Gusya itu asalnya dari Kajen. Saya juga termasuk istri saya orang Kajen. Sama-sama
min sulalatil mutamakkini, keturunan dari Mbah Mutamakin. Nah, saya ini adik kelasnya Gus Yak dulu ngaji di madrasah namanya Matoliul Falah, adanya di Kajen. Ya. Kajen ini madrasah yang saya percaya berkah karena didirikan oleh para ulama, para wali tahun 1912. Mbah Johari saya lihat di Google itu kelahiran 1911. Jadi Mbah Johari setahun umurnya madrasah Kajen dibangun atau didirikan. Yang mendirikan adalah para masyayikh keturunan Mbah Mutamakin. Namanya Matoliul Falah. Namanya Matoliul Falah. Kalau di sini As-Sunniyah. Makanya saya katakan dalam satu syair, wa idza iftakharta matali'al fati fakun mutaqaddiman yarda bi'alimihi sani muta'addibin ya'ti li'irkin tahiri mutanassikin wa sulalatil mutamakkini. Apabila Anda merasa senang atau bangga, wa idza iftakharta matali'al fati, terhadap sebuah madrasah yang bernama Matole, panjangnya Matoliul Falah, saya singkat karena adanya di Pati, Matoli al-Fati. Fakun, maka jadilah Anda mutaqaddiman, adalah orang yang terdahulu, yarda, senang, bi'alimi hissani, dengan orang alimnya yang ilmunya indah, muta'addibin, yang guru-gurunya, ulama-ulamanya, Masya Allah, adabnya luar biasa. Ya'ti li'irkin tahiri, datang dari keturunan yang tahiri, bagus, suci, bersih. Guru-guru temriko niku, bapak-bapak, para hadirin, para ibu, para rawuh, itu putranya kiai, putranya kiai, putranya kiai. Mutanasikin, yang juga ahli ibadah. Ehonya kurangin saja Pak, ini segini cukup. Mutanasikin, yang ahli ibadah. Wasulalatil mutamakkini, keturunan daripada Mbah Mutamakin. Jadi ibunya Gus Yak, sebenarnya juga abahnya Gus Yak juga sama, dari Kajen, jadi dari keturunan Mbah Mutamakin. Nah, istri saya sama keturunan Mbah Mutamakin karena asli Kajen. Nah, saya berarti penikmat keturunan Mbah Mutamakin gitu. Namanya penikmat dzurriyah gitu. Kalau saya asli Banten, saya Banten jauh Pak. Ibu saya adiknya Pak Ki Ma'ruf Amin, ya, Pak Wapres itu Banten. Mbah buyut saya adiknya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau Mbah Johari ini Syekh Nawawi, mbah saya buyut itu Mbah Yai Madah, adiknya, adik kandung. Nah, saya hadir kemari karena Masya Allah, pertama karena Kiai Sadid adalah Rois Suriah PBNU. Beliau ini dari Jember, kalau rapat PBNU di Jakarta aktif Pak. Masya Allah. Padahal saya tadi dari Surabaya ini kok katanya deket, sebentar lagi, kok ora tutuk-tutuk. Kencong itu. Tapi saya sabari Pak Bu. Kata saya Kiai Sadid itu kalau rapat ke PBNU Masya Allah jauh. Lah kok saya cuman baru sekali ke sini kok katanya tidak sabar. Tapi Masya Allah, saya begitu tadi diperlihatkan pesantren As-Sunniyah, dari pesantren kesepuhan, rumah sakitnya atau kliniknya dan lain sebagainya, yang totalnya muridnya, saya percaya ini semua karena berkahnya Mbah Johari.
Betul apa tidak? Nah, iya. Mbah Johari ini kalau dalam bahasa saya taliban mithaliyan, adalah seorang santri yang Masya Allah patut jadi panutan. Saya baca sejarah beliau, manaqib beliau singkat, ngajinya ke sana kemari Pak. Dari mulai memang beliau asal Sedan, ngaji dari ulama-ulama Sedan, Ki Abdus Syakur, ayahnya Mbah Fadl Senori. Kemudian juga sarang, karena beliau juga pernah punya harim istri orang sarang. Juga ke Kajen, juga kemudian ke Termas sama Syekh Dimyati, juga kemudian sama Mbah Hashim Asy'ari, kemudian berangkat ke Mekah. Ini perjalanan keilmuannya luar biasa. Jadi tadi saya katakan dalam muqaddimah yang saya katakan, fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin. Zaman sekarang banyak orang yang katanya belajar ngaji, tapi wama aqalla man wasala ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Alangkah sedikitnya tapi yang mereka sampai pada derajat yang ilmunya al-mutabahhir, melaut, al-mutamakkin, yang begitu mendalam, wa ila darajatil alimil mutafannin, dan juga kemudian sampai pada derajat orang alim al-mutafannin yang memiliki multidisiplin ilmu. Jarang Pak. Wa min hadhil afdhad al-qalail, dan di antara yang sedikit ini menurut saya adalah Syekhuna al-alimil allamah Mbah Kiai Haji Jauhari. Dan di antara yang ilmunya melaut, yang mutafannin multidisiplin, ya ini Mbah Johari. Beliau itu sudah mondoknya dari ulama-ulama besar di Mekah, sudah qori, baca kitab di Pondok Tebu Ireng. Ya, jadi kalau as-sunniyah semacam ini pantas. Kita semua ini ngaji, yang dulu alumni sama Mbah Johari itu ngaji sama ulama yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Kalau model saya ini kan ya paling ya baru tepian laut, sahilul bahri. Kalau beliau laut tanpa tepi, sampai mau ngaji balaghah beliau alim. Sampai mau ngaji fikih, beliau alim. Sampai mau ngaji tasawuf, beliau alim. Sampai mau ngaji usul fikih, beliau alim. Sekarang sedikit Pak. Kenapa? Karena sekarang memang fenomena orang itu pertama tidak sabar ngaji itu. Seperti sabarnya ulama-ulama dulu. Saya satu ketika ke Libanon. Tahun 2018. Libanon, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya? Daerah mana tahu kan? Itu dari Nguling. Tadi saya makan rawon Nguling, Pak. Dari Nguling itu ngulon terus ngalor. Mampir Jakarta dulu. Saya bertemu mufti dari Libanon. Lalu diberi kitab oleh mufti Libanon. Kitab itu kurang lebih judulnya Safhat fi sabril ulama fi talabil ilmi. Beberapa lembar, padahal itu ya tebel kitab, tapi sebutannya Safhat gitu. Beberapa lembar fi sabril ulama, tentang kesabaran para ulama fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Masya Allah. Ya mungkin ini zamannya Mbah Zawawi, yang kalau naik bis itu lama, yang kalau naik dokar lama, bahkan kadang-kadang jalan kaki karena tidak ada angkutan umum. Orang zaman dulu sabar. Saudara-saudara zaman sekarang Masya Allah, kadang-kadang ngaji jaraknya cuma 2 kilo tidak mau datang. Betul ya?
Ya, tidak mau, Pak. Lebih seneng langsung praktis, Pak. Delok live streaming aja, live streaming. Padahal live streaming kalau datanya habis, wabillahi taufik wal hidayah. Nek langsung ini kan enak, gitu. Betul ya? Ngaji kitab hatam itu kayak zaman dulu lalu dapat sanad itu orang tidak mau, Pak. Sabar. Hatam dapat sanad, hatam dapat sanad, mendengarkan penjelasan guru. Itu penting mendengarkan penjelasan guru itu, Pak. Oh, hadis itu kalau penjelasan guru salah dalam menjelaskan satu hadis bisa salah, Pak. Ya. Contoh. Ada hadis bunyinya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan antara kami dan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa orang yang kemudian tidak salat maka dia dihukumi kafir. Ini kalau ngajinya tidak dari kiai dan tidak dari kitab, mungkin nanti orang langsung menghukumi orang yang tidak sholat, walaupun dia sesungguhnya baca syahadat atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, langsung dihukumi kafir. Padahal kalau kita ngaji penjelasan Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang hadis ini, baru ada penjelasan. Al-kufru ala maratib. Yang namanya kafir itu berbagai tingkatan. Ada kufru i'tiqadin, ada kafir atau kufur i'tiqad. Ada kafir bukan kafir i'tiqad, tapi kufru nikmatin, kufur nikmat. Kalau orang tidak sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat, itu bisa sampai kafir i'tiqad. Kalau mati, ya tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Karena dia tidak meyakini kewajiban sholat. Nah tapi nek nggak sembayangi perkara males. Kalau ditanya, gue rasa sembayang mat, gue nek pensiun. Ngenteni apa namanya? Pensiun. Nanti saja kalau tua-tuaan. Itu tidak bisa dibilang kemudian langsung kafir. Dia masih meyakini atas kewajiban hukum sholat. Itu ulama-ulama dulu nggak berani langsung bilang kafir. Ini pentingnya ngaji langsung, ada sanadnya. Makanya hadirin, kalau kadang-kadang itu bercanda tapi ya sambil siiran. Ini teman-teman yang bikin siir, kirim-kirim siir. Katanya zaman sekarang kok banyak orang yang seneng ngaji, tidak langsung pakai sanad, tidak mondok, tidak lewat ngaji dengan guru yang khatam sanadnya jelas, tapi modelnya ngambil sepotong. Kadang dari Mbah Google, kadang-kadang dari YouTube. Ngajinya itu kalau bahasa sekarang disebut kahati bilailin, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Yang tidak bisa membedakan ini kayu bakar, ini ular, apa tai onta. Atos iki atos, dadaan tai onta. Dadaan telek sapi, Pak. Nah, itu ngaji itu perlunya ya sanad. Dan sanad itu adanya ya di pondok, ya itu supaya kita bisa membedakan mana yang ilmu, mana yang bukan. Tapi inilah zaman. Zaman sekarang memang faktanya satu sisi kita ada pada zaman perkembangan digital. Saya tidak mengatakan bahwa perkembangan digital yang ada di handphone ini kemudian tidak bisa kita manfaatkan. Karena beberapa hal saya pastikan di handphone ini atau lewat digital, orang sesungguhnya bisa juga ngaji, yang penting dari orang yang tepat. Kalau niku dengan teman-teman di PBNU dan juga dengan beberapa teman-teman di pesantren justru menginginkan pesantren-pesantren itu memanfaatkan digital ini
agar tidak dimanfaatkan orang-orang yang fahamnya bukan faham ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Yang sing dikit-dikit menganggap orang lain bid'ah, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain kafir. Nah, makanya diisi Pak, sama alumni-alumni pesantren, tapi pakai kitab. Banyak sekarang ini, kalau orang mau memanfaatkan. Nah, maka insya Allah kalau masih pakai kitab, yang sanadnya jelas, boleh dipegang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah percaya dan kita semua percaya, keberkahan daripada pondok pesantren As-Sunniyah ini, Mbah Johari ya, yang kita rasakan sampai hari ini karena beliau, Masya Allah, selain karena sanad keilmuannya jelas, tapi juga karena keikhlasannya luar biasa. Betul betul. Ini kalau enggak ikhlas begini susah Pak. Ya. Katanya makana lillahi zana wattasal wa makana li ghairillahi syana atau inqata'a wanfasal. Ada yang baca makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairillahi inqata'a wanfasal. Ada juga begitu. Sesuatu kalau diawali karena Allah, maka insya Allah itu akan langgeng dan terus menerus. Ya. Saya tadi matur tanya kalih Ki Sadid, ini sebenarnya usia pondok pesantren ini sudah berapa tahun? Beliau katakan ya sebenarnya dari mulai Mbah Johari kondur pulang wangsul dari Mekah. Cuma terganggu pada zaman penjajahan. Gitu nggih? Sempat tutup terus mulai buka lagi. Katakanlah sesudah 45 begitu merdeka sampai sekarang. Cabangnya sekarang alhamdulillah As-Sunniyah sudah ada di Anambas, Kepulauan Riau Pak. Dari Batam itu berapa jam? Saya malah belum pernah ke Anambas, baru sampai Batam. Belum lagi di beberapa tempat termasuk di Bali. Nah ini berarti karena doanya beliau. Dan bahkan ini karena keikhlasan dan berkahnya Mbah Johari, saya melihat bahkan sekitar Kencong ini juga ikut dapat berkah. Betul ya? Ini karena pesantren Pak. Ekonomi sekitar Kencong ini berkah apa tidak? Oh berkah. Warung payu. Laku nggak kira-kira warung? Payu Pak. Wali murid nengok santri, kira-kira mampir nggak jajan kira-kira di luar? Mampir. Maka bikin berkah. Tapi keberkahannya sesungguhnya bukan hanya ekonomi. Keberkahan yang didapat oleh masyarakat sekitar Pondok As-Sunniyah ini sesungguhnya yang tidak kalah penting atau bahkan lebih penting menurut saya adalah keberkahan dari keberadaan seorang alim yang soleh yang membawa kepada masyarakat di sekitarnya dapat berkah. Keluarga kita kebagian soleh juga, amin. Tadi saya baca satu ayat, kebetulan ini malam Jumat. Alhamdulillah dari zaman nyantri saya diajari guru saya agar baca Kahfi. Surat apa namanya? Kahfi. Saya baca tadi sambil nunggu ba'da maghrib. Lah kok sampai pada ayat menceritakan ada anak dapat berkah karena kesolehan orang tuanya. Di surah Kahfi ini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Maaf. Nah, ketika saya baca ayat ini, saudara-saudara, ini ayat bercerita ada seorang anak yatim itu dapat berkah dari bapak ibunya yang soleh. Ada anak yatim dapat berkah dari bapak ibunya yang soleh. Wa kana abuhuma solihah. Oh, jadi ayat ini dalam bahasa yang mudah menceritakan kepada kita, kalau bapak kita soleh, kalau simbah kita soleh, maka insya Allah kita anaknya, kita cucunya dapat berkah dari kesolehan bapak ibu kita. Saya ulangi, kalau simbah kita soleh, kalau bapak kita soleh, kita dapat berkah dari bapak ibu kita. Dan insya Allah kalau ada orang soleh, ada orang alim, ada orang soleh, itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga cucunya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keluarga orang yang di sekitar rumahnya yang dekat. Nah, ini riwayatnya diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Muhammad ibnil Mukandar. Beliau menjelaskan ini yang dikutip oleh Imam At-Tabarani dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan wa kana abuhuma solihah. Begini. Kanjeng Nabi matur begini. Kata Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yahfadhu birrajulis salih waladahu wa walada waladihi wa ahla duwairatihi wa ahla duwairatin hawlahu wa usratihi allati huwa fiha fama yazaluna fi hifdillah madama fihim. Nah, terjemahnya gini, Allah subhanahu wa ta'ala hadirin la yahfadhu, sungguh, pakai lam taukid nih, sungguh akan menjaga birrajulis salih, dengan keberadaan orang saleh waladahu. Bahasa gampangnya ngaten, nek bapak soleh insya Allah bapak ahli ilmu, soleh, ahli ibadah, anaknya insya Allah Allah jaga. Bahkan bukan hanya anaknya, wa walada waladihi, cucunya. Cuman sayang, ada yang mengartikan cucu ini cuman sampai putu atau putune putu. Nah, ada yang mengatakan sampai 7 turunan. Nah, makanya ada orang cerita, mbah saya yang ke-7 atau yang ke-8 itu wali. Lah kok kowe ora sembayang? Lah soalnya aku keturunan ping 8. Katanya yang dijaga itu hanya keturunan keberapa? Ke-7, repot Pak. Nah, kalau ini diartikan katanya cuma 7 turunan. Apalagi kalau hanya sampai cucu. Tadi kan innallaha ta'ala la yahfadhu birrajulis salih waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga ya kepada orang yang soleh, yang alim, yang ahli ibadah, waladahu, putra-putranya, wa walada waladihi, dan putranya utuh. Contoh, kalau Mbah Johari ini muassis,
Kalau Mbah Johari ini muassis, pendiri As-Sunniyah. Kalau hadis ini yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, yakni Imam Ibnu Muhammad Ibnul Mukandar, berarti pondok ini kalau pakai hadis ini sampai putune Mbah Johari masih dijaga, kira-kira gitu. Iya. Ya. Tapi kalau diartikan walada waladihi ini bukan sampai cucu, sak panjang-panjangnya, yo insya Allah ini sak panjang-panjang. Cuman kan masalahnya alhamdulillah Mbah Johari punya putra Ki Sadid. Ki Sadidnya soleh lagi. Insya Allah Ki Sadid putune soleh lagi terus ila yaumil qiyamah. Amin. Kan begitu. Lah ternyata kesolehan seseorang, kewalian seseorang, kealiman seseorang itu tidak hanya membawa berkah pada anak cucunya. Dikatakan dalam riwayat ini, wa ahla duwairatihi wa ahla duwairatin haulah. Kesolehan seseorang, kealiman seseorang, Bapak Ibu, itu juga akan membawa keberkahan. Apa bentuk keberkahannya? Orang yang rumahnya dekat dari orang soleh itu, kalau di sini ya rumahnya dekat dari Mbah Johari, insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya, keluarganya, fama yazaluna fi hifdzillah madama fihim. Selama orang soleh itu ada di daerah situ, kalau dalam konteks As-Sunniyah, selama insya Allah pondok As-Sunniyah ini masih berdiri tegak di sini, insya Allah orang yang rumahnya dekat dari sekitar pondok As-Sunniyah akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sudah tahu hadis ini, kira-kira kalau rumah panjenengan sebelahnya ada pondok, ada orang soleh, ada orang hafal Quran, mau benci apa senang sekarang? Benci apa senang? Lu senang lah. Bagaimana tidak senang? Anak kita ikut terjaga. Ini secara logika sesungguhnya bisa kita terima. Lah orang Pak, kalau sebelahnya ada madrasah, insya Allah ya anak kita pasti belajar ke madrasah itu. Betul ya? Lah iya. Kalau sebelah rumahnya ada pondok, sebelah rumahnya ada masjid, semua orang pada ngapalin Quran, insya Allah ya pada ngapalin Quran. Saya melihat langsung betapa sebuah pesantren, pondok itu mewarnai orang di sekitarnya. Tebuireng itu kan dulunya daerah Molimo, Pak. Daerah napa? Molimo, isine wong mabuk, wong madon. Nah sekarang alhamdulillah di sana daerah santri. Siapa yang bisa membayangkan Tebuireng sekarang daerah santri? Sama Mekah, Madinah itu dulu daerah ya Abu Jahal. Alhamdulillah Kanjeng Nabi diutus ke Mekah, bahkan kemudian hijrah ke Madinah. Mekah, Madinah sekarang alhamdulillah orang beriman semua, orang semuanya mengerti Quran. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kedua, saya ingin katakan kita ini bersyukur juga. Harus bersyukur karena semua santri yang pernah belajar alumni di As-Sunniyah ini mengenal Islam. Ya, itu kok Islam yang menurut saya Islam yang paling persis seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pondok As-Sunniyah ini, lewat Mbah Johari yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thariqah Nahdlatul Ulama. Ini persis Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya meyakini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti ini, yang kitab-kitabnya kita pelajari di pondok As-Sunniyah ini, dari mulai tauhidnya, mengikuti tauhidnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi, yang fikihnya mengikuti Imam
Syafi'i utamanya, atau ya salah satu di antara madhab 4 khususnya Imam Syafi'i. Baru tasawufnya nanti mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah paham Islam mayoritas di seluruh dunia. Jadi ahlu sunnah niki yang Bapak Ibu ikuti pun derek ngaos kali Mbah Johari pun leres. Saya sudah membuktikan, Pak. Karena seluruh dunia ini kalau kita bicara Islam, yang jumlah kaum muslimin di dunia sekarang lebih dari 2 miliar, mayoritasnya ahlu sunnah wal jamaah. Yang Syiah sedikit. Yang Syiah berapa? Sedikit. Dan ahlu sunnah wal jamaahnya ya ini, yang Asy'ari, yang mirip NU. Hanya paling bedanya kalau kita nanti ten Maroko, madhabnya ten mereka madhab Maliki. Madhabnya apa? Maliki. Kalau kita nanti ke Turki, kalau kita nanti ke Mesir, kalau kita nanti ke Uzbek, ke Afghanistan, ke Pakistan, ke India, itu termasuk ke Cina, ke Korea, ke Jepang, niku madhabnya Hanafi. Madhabnya apa? Hanafi. Kalau nanti kita ten Mekah, ya madhabnya Hambali. Tapi secara umum ahlus sunnah wal jamaah. Kula bersyukur. Begitu saya tahu, oh berarti yang saya ikuti ini NU. Yang NU-nya ahlus sunnah wal jamaah ala NU ini ternyata sama Pak dengan yang di sana-sana. Bedanya sedikit. Tadi saya katakan kalau kula ten Maroko, alhamdulillah kula ten Maroko beberapa kali. Derek ya kegiatan PBNU ada diskusi. Maroko niku madhabe Maliki. Yang Maroko Bapak Ibu kalau sembayang mboten sedekap. Kalau kita kan sedekap ya. Allahu Akbar. Tiang Maroko mboten. Kalau sembayang tiang Maroko lurus. Iki Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunis, niku sembayang lurus. Allahu Akbar lurus. Tapi akidahnya sama, Asy'ari. Hanya fikihnya saja madhabnya napa? Maliki. Niki sesat napa mboten? Mboten. Karena Imam Maliki niku gurunya Imam Syafi'i. Bedanya sedikit, cuman sedekap kalih mboten sedekap. Kalau tahiyat tiang Maroko goyang. Goyang nih, goyang. Ini saya cerita supaya nanti orang sini kalau pergi haji ke Mekah, lihat orang sembayang goyang niku mboten kaget. Takutnya nanti begitu melihat orang sembayang tahiyatnya goyang, ini aliran sesat sepertinya. Atau sembahyang lurus itu. Lho tiang Maroko niku saya lho Pak. Kula niku ten Maroko, tiang mriko niku kagum kali tiang Indonesia. Kula kepanggih ketemu kali Sekjen MUI Maroko, namanya Dr. Syekh Dr. Yassab. Waktu ketemu tahun 2013 niku kurang lebih niku ten Maroko sanjangaken. Masya Allah, kunna naral mu'minina fa Indonesia salihin, muta'addibin, mutawadhi'in. Saya ini katanya kalau bertemu orang Indonesia, saya salut. Orang Indonesia itu kata ulama Maroko ini, Sekjen MUI Maroko, Masya Allah, soleh-soleh, terutama tiang kencong. Muta'addibin, adabe saya. Mutawadhi'in, tawaddu. Qala wa kaifa? Waktu itu saya bilang, lu dari mana Anda simpulkan orang Indonesia itu soleh-soleh? Wa dzalika kullama narahum wa naltaqi bihim hinama nahujju wa na'tamir fi Makkah wal Madinah. Loh, kami itu kalau ketemu orang Indonesia, kami lihat di Mekah, di Madinah, kalau pas lagi haji umroh, kami perhatikan, Pak. Tidak ada orang sesoleh orang Indonesia itu. Loh kok bagaimana? Loh salat subuh itu loh di masjid di Mekah itu
jam 5, itu orang Indonesia jam 2 sudah di Masjidil Haram. Masya Allah. Apa bukan soleh itu? Nah ini ditanyakan juga pada Romo Kiai Ma'ruf Amin dalam acara OKI itu. Kiai, itu orang Indonesia sholat subuh di Masjidil Haram jam 5, ini kok jam 2 sudah di masjid Kiai. Bagaimana mereka sholat subuhnya itu di Indonesia? Kiai Ma'ruf bingung jawab. Kata Pak Kiai Ma'ruf, Mbah Kiai Ma'ruf belum tahu dia. Kalau orang Indonesia itu rata-rata hajinya haji tomat. Haji tomat lungane tobat balike kumat. Lah pas di Mekah ya tobat, Pak. Orang kalau lagi haji, kalau lagi umroh, preman aja sholat di belakang imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi nangis, walaupun nggak tahu artinya, cuman ketemu satu kalimat nangis. Ada orang preman umroh atau haji, Imam Mekah baca akhir surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Preman pas sampai kalimat jahanam nangis. Wasiqan ladzina kafaru ila jahannama zumara. Cari preman, ya Allah, jahanam pasti neraka artinya. Nangis, Pak. Jadi orang Indonesia itu kalau umroh itu tobat semua, Pak. Padahal cuma tahu jahanam saja artinya. Loh, kalau di Mekah itu ya memang orang soleh-soleh lah. Bagaimana tidak soleh? Di Mekah, Madinah, atmosfer itu apa ya? Suasananya mendukung, Pak. Sama seperti kita ngaji malam hari ini hall, yang hadir banyak, speakernya bagus, penceramah yang ganteng. misalnya gitu. Oh ya betah orang ngaji, betul apa tidak? Nah iya lama, sing ganteng Habib Maudud sanes kula, Habib Abdullah bin Mukhtar. Semua orang suka. Mekah itu suasana mendukung. Lo adzannya saja bikin nangis kok. Coba Anda dengar adzan Mekah pasti nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah saya pertama kali haji itu dengar adzan ini nangis. Saya lihat semua kanan kiri saya menetes air matanya mendengar adzan. Teman saya yang lama di Mekah terus cerita, bilang pada saya, Men, kamu tahu nggak ini kenapa orang kok kalau dengar adzan Mekah semua nangis? Enak, adzannya Masya Allah enak. Iya, tahu nggak kenapa enak? Lah itu saya nggak tahu. Ini pilihan. Karena muadzin di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Raja di Riyadh, pilihan. Gajinya juga lain, 50 juta. Makanya adzannya seperti tadi, penuh penghayatan. Saya mau tanya, di Kencong muadzin pasarannya berapa? Hah? Kencong pasarannya pinten, Pak? Muadzin pinten? Gratis. Oleh pantas, adzannya penuh pengharapan. Adzan Mekah adzannya penuh penghayatan, nikmat. Loh, siapa yang tidak betah, Pak?
imam jangan tanya. Imam Masjidil Haram niku pilihan nggih. Pilihan tah? Imam Sudas itu katanya gajinya sekarang hampir 500 juta. Mobilnya 3, istrinya. Belum imam-imam yang junior itu, yang baru-baru itu ya 200 juta lebih. Makanya Imam Masjidil Haram sembahyangnya khusyuk-khusyuk. Khusyuk nggih? Khusyuk, bayarannya jelas. Lah imam itu kalau bayarannya jelas khusyuk. Nah, kalau niku kalau umroh Ramadan, salat taraweh dari mulai 8:30 selesai itu jam 11, setengah 12. Nanti lanjut kalau akhir Ramadan itu biasanya witirnya mulai jam 2 atau jam 1 sampai jam 3, setengah 4. Itu enggak ada lupanya imam. Maca Quran sak juz boten wonten supe ini. Lancar. Lancar, Pak. Ya. Begitu takbirnya khusyuk. Allahu Akbar 400 juta. Khusyuk itu. Barang selesai Fatihah langsung ayat yang panjang-panjang itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Masya Allah. Lah, saya cerita ini. Oh, tiang Maroko niku hormat kali tiang Indonesia. Mereka tahu kalau Indonesia ini orangnya soleh-soleh, baik-baik, madhabnya Syafi'i. Dan mereka tahu kalau tauhidnya Asy'ari. Mereka tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti mereka. Kalau di sini tadi kita setelah baca Yasin Asyraqal, baca Maulid, di sana ada, Pak. Ada. Hanya di sana yang dibaca niku qasidah burdah. Yang dibaca apa? Qasidah burdah. Burdah itu mereka. Di Maroko ada satu masjid, persisnya di kota Kenetra, nama masjidnya Masjid Indonesia. Kalau mereka kali Kiai Mustafa Akil niku adiknya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, masih ponaannya Mbah Yai Sadid, ya, mantunya Mbah Mun. Kalau berangkat ke sana, di masjid sana itu oleh ulama-ulama sana, ayo kita baca Maulid. Indonesia kan sama kan dengan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh iya, ayo baca Maulid. Yang biasa dibaca apa di sana? Kita bilang di sini Indonesia yang dibaca Tiba, yang dibaca Barzanji. Mereka bacanya apa tadi? Qasidah burdah. Sama. Mereka hormat. Kenapa? Orang Indonesia itu padahal jauh dari Mekah. Tapi Masya Allah, dari sisi adab, dari sisi ilmu, itu sama persis seperti ulama-ulama dan sahabat tabi'in yang hidup bersama Nabi. Orang Indonesia terkenal tadi adabnya, ketawaduannya, dan satu orang Indonesia tidak senang kasar, tidak senang cara-cara yang intoleran. Itu yang mereka salah. Maka kata mereka, kami tidak pernah melihat
selama kami di Mekah, orang Indonesia itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di jalanan ribut mboten nate. Itu mereka salut. Mohon maaf. Orang Arab itu kagum. Karena mereka lihat orang-orang Arab sekitar situ kalau tersinggung dikit ribut, tukaran. Nah, orang Indonesia enggak pernah tahu. Lo mau tukaran ora ngerti bahasa Arab. Tukaran ora ngerti bahasa Arab. Wong tiang Jember niki keluar dari masjid, ya ditawani kudungan, ditawani sorban, haji khams real, yang ibu-ibu kudungan, Siti Rahma khams real, didelok tangane limo. Arab tawa mau nawar 2 real bingung bahasa Arabnya apa 2 real itu. Untung ingat sembahyang subuh, wan rakaat ini. Maksudnya riala ini jadi rakaat ini. Sing dagang bilang la. Salata rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Anak gelem berapa? 3 real maksudnya. Karena dia tadi nawarnya rakaat ini, sing dagang paham Indonesia pasti. Delok Indonesiane kok rada kaya wong Jember barang ngono katanya. Salata rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tapi mereka suka. Dan ini sesungguhnya keindahan akhlak orang Indonesia yang seperti ini tuh sejak dulu. Kalau nulis sejarah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bahasa Arab. Saya tulis sejarah Syekh Nawawi. Saya beri nama kitab itu Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini tentang biografi Syekh Nawawi. Karena saya menulis tentang Syekh Nawawi, maka saya harus membahas tentang adzuruful lati ahatat bihi. Kondisi di mana Syekh Nawawi hidup, kondisi sosial baik saat sebelum berangkat, termasuk saat sudah berangkat. Nanti beliau itu akan dikenal sebagai kibar ulama il-Jawi, ulama besar Jawa. Sampai saya katakan dalam kitab itu, ma min alimin min ulama Jawa illa wa akhadha anis Syekh Nawawi. Pada masa itu tidaklah ada orang alim dari ulama Jawa, belum ada Indonesia zaman itu. Karena Syekh Nawawi itu di Mekah pada tahun 1830-an. Belum ada Indonesia. Tidak ada satu ulama di Jawa pada masa itu illa wa akhadha anis Syekh Nawawi, kecuali pasti pernah ngaji dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Au akhadha an talamidatihi, atau ngaji dari muridnya Syekh Nawawi yang juga orang Jawa. Di antaranya Syekhona Khalil Bangkalan. Nah niku muridnya Syekh Nawawi. Syekhona Khalil Bangkalan ten Mekah niku ngajine kali Syekh Nawawi 20 tahun. Lama apa sebentar? Lah iya zaman saiki baru ngaji sebentar bali njaluk kawin. 20 tahun. Padahal itu Syekhona Khalil sebelum ke Mekah ngaji sama Syekhona Khalil sudah ngaji di tanah Jawa muter dari Langitan, dari Syekh Soleh Darat, Semarang, baru ke sana. Begitu juga Syekh Mahfud Termas ngaji sama Syekhona Khalil, ngaji sama Syekh Nawawi, Syekhona Khalil lama jadi ulama besar. Lah zaman itu orang Jawa di Mekah Pak yang jadi santri, kalau kata Senogogronya, karena salah satu di antara rujukan yang saya baca itu tulisannya Senogogronya sebagai antropolog dan sosiolog peneliti Belanda yang pura-pura masuk Islam, nanti namanya diganti menjadi Abdul Ghaffar. Senogogronya Panderplas, terkenal kan itu ya. Tapi yang di Mekah khusus ketemu Syekh Nawawi lama itu Senogogronya setengah tahun. Nah, Senogogronya nulis sebuah buku yang ini akan jadi rujukan tentang
bagaimana santri Jawa ngaji di Jawa dan ngaji di Mekah. Nama kitabnya Sofhat min Tarikh Makkah. Beberapa lembar tentang sejarah Mekah. Sebenarnya ini buku ditulis dalam bahasa Jerman, tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, ternyata memang orang Jawa, kata Senokogronya, dari zaman dulu ketika dia ke Mekah, satu cirinya senang ngaji, kedua akhlaknya bagus, ketiga memang orang Jawa supel sehingga kemudian sukses. Dan orang-orang luar Jawa, artinya yang di Mekah itu, lihat bagaimana sukses rajinya orang Jawa, iri. Pada zaman itu, kata Senokogronya, di Mekah, saya ke Mekah itu santri yang ngaji di Masjidil Haram 5.000. Dari 5.000, 2.500 santri Jawa dan macam-macam ini Indonesia. Yang Jawa ini kata Senok, kalau bikin acara hall, bikin muludan paling meriah. Jadi apa yang sekarang ini kita lihat ini, acara hall, muludan yang mereka meriah, ini sebenarnya tinggalan orang tua kita. Dan itu ditulis apik, apunten. Kalau orang Jawa itu bikin hall kayak gini meriah. Meriah betul kira-kira? Besar-besar, biaya besar-besaran. Yang cuman punya tradisi hall kayak begini, kemudian tradisi acara muludan besar-besaran ini Jawa. Saya alhamdulillah tahadus bin ni'mah pun keliling. Ya ada mereka acara hall tapi kecil. Maka ada mufti, Pak. Mufti di Uni Emirat Arab niku dolin nggih, main ke Indonesia, nangis. Kalau kepanggih mufti niku. Lah piyambake niku seorang mufti ulama besar, bikin undangan pengajian di Uni Emirat Arab Dubai. Itu diundang mufti, disiapin makan, yang datang paling banyak 50. Begitu dia main ke Indonesia, di Jakarta, di Bogor, di Banten. Dan tradisi hall ini kan dari mulai ujung kulon Banten, hallnya Syekh Nawawi, itu kalau akhir bulan Syawal di Tanara, di kampung kami Banten, itu mungkin zairin yang hadir totalnya 100.000. Ya maklum, Syekh Nawawi ulama, kitabnya sangat terkenal. Terus lagi di daerah-daerah kados ngaten niki. Nah begitu datang nangis ya Mbak Eva. Ya Allah, kok orang Indonesia seneng ngaji. Padahal Islam turunnya di mana? Di Timur Tengah. Alhamdulillah. Makanya saya bayangin, ya surga itu nanti ya di akhirat yang banyak itu ya wong Jember. Lah nggih lah. Yang banyak. Kayaknya malah kiai cendekiawan itu di surga ya sedikit, yang banyak ya orang awam. Loh kok begitu? Ya memang kiai jumlahnya sedikit. Lah betul apa betul? Lah ya kalau saya ditanya itu di surga itu banyakan orang alim apa orang awam yang masuk surga? Saya jawab banyakan orang awam. Lah karena memang jumlah orang awam lebih banyak daripada orang alim kan gitu, kan sama dengan Kanjeng Nabi ketika ada nenek-nenek wis tuwek minta didoakan masuk surga. Apa kata Kanjeng Nabi? Mbah minta maaf, nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Nangis. Loh kok gitu? Lah iya, karena nanti semua masuk surga muda lagi Mbah. Insya Allah sama juga masuk surga muda lagi, uruban atroba. Kenapa surga tidak boleh dimasuki nenek-nenek? Karena surga itu tempat keindahan. Kalau di surga ada nenek-nenek, merusak pemandangan. Lah betul apa tidak? Lah iya kan begitu. Kalau ada nenek-nenek merusak pemandangan. Jadi kita ini alhamdulillah mun ngaos kali Mbah Johari bener udah. Madhabnya madhab ahlus sunnah wal jamaah, thariqahnya NU sudah pegang ini, pegang.
Karena saya keliling tadi di Maroko, oh bedanya cuman sembayangi ora sedak ke tahiyatnya, cuman apa tadi? Goyang-goyang. Nanti saya ke sana paling tidak kunut. Kalau madhab Hanafi niku ten Turki, ten Pakistan, ten Afghanistan, ten Korea, ten Cina, ten Jepang niku mayoritas madhab fikihnya Hanafi, boten kunut. Tapi sama, mereka hanya akidahnya, tauhidnya biasanya mengikuti Imam Al-Maturidi. Al-Maturidi niku muridnya Imam Asy'ari, tidak masalah. Podo-podo Islame, podo-podo Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak usah ribut Pak. Ya, gak usah ribut. Wong pada satu titik juga sesungguhnya ya kita ini orang NU tidak perlu ribut sama Muhammadiyah. Karena ya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa juga kita tidak perlu ribut ya? Karena sesungguhnya Indonesia ini sangat besar, tidak bisa diurus sendiri oleh Nahdlatul Ulama, juga tidak bisa diurus sendiri oleh Muhammadiyah, biasa saja. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebab sekarang saya katakan kenapa kita bersyukur ngerti Islam ini lewat pesantren, lewat Mbah Yai Jauhari dan ulama-ulama NU, dan kita tahu bahwa apa yang kita ikuti ini sudah pas. Ya, kita harus bersyukur karena sekarang banyak orang di luar sana itu karena ngajinya tidak lewat sanad yang pas, akhirnya menemukan Islam itu berbeda dengan kita. Sama-sama ngaku ahlu sunnah, ternyata beda dengan NU. Di luar sana ada namanya, kalau saya menyebut itu sekarang kelompok seperti orang Khawarij, tapi Khawarij masa kini, yang gampang mengkafirkan orang, gampang menganggap orang lain sesat, bahkan menghalalkan darah orang. Ini bahaya Pak. Kalau beda pilihan politik atau bahkan beda sedikit saja tauhid, langsung orang dianggapnya kafir, sesat. Itu sekarang sudah ada di Indonesia, walaupun tidak begitu laku. Saya yakin insya Allah selama masih ada berdiri 30.000 lebih pesantren-pesantren NU di seluruh Indonesia, insya Allah paham-paham takfiri, paham-paham yang gampang mengkafirkan orang tidak akan laku. Selama pondok NU ini terus berkembang, As-Sunniyah bikin cabang lagi, bikin cabang, santrinya bikin pondok lagi, menyebarkan Islam yang didapat dari As-Sunniyah, bikin madrasah lagi, insya Allah paham-paham yang suka menganggap orang lain bid'ah karena baca sholawat, karena tahlilan, karena insya Allah dengan sendirinya tidak laku Pak. Nah makanya ayo monggo Bapak Ibu, kita ini kalau punya anak, kalau mau mondok tanya sama kiai, jangan tanya sama Mbah Google. Jangan lihat kemudian YouTube. Zaman sekarang banyak kok cek pondok sing katoke apik opo, sing isung ini. Lah salah guru, Pak. Lah dadaan mondokin anak, kemudian anaknya begitu pulang dari pondok yang bapak ibunya biasa yasinan malam Jumat, biasa marhabanan, biasa barzanji, biasa baca sholawat, dianggap sesat. Nah, terutama di kota besar. Saya ingin katakan terutama di kota besar. Insya Allah kalau di daerah masih ada pondok-pondok seperti ini, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah masih akan terjaga. Hadirin, ini yang harus kita pahami. Berikutnya saya ingin katakan, Pak, apa sih bedanya yang paling jelas dari paham Ahlus Sunnah yang diajarkan Mbah Jauhari, yang diajarkan oleh guru-guru kita masyayikh NU dengan mereka-mereka ini? Nah, yang paling jelas 4. Tolong dicatat ini. Kalau bapak-bapak ingin membedakan apa yang paling jelas perbedaan kita dengan mereka. 1, NU itu Bapak Ibu selalu mengajarkan yang namanya toleransi ketika melihat perbedaan. Kalau ada perbedaan itu dilihat dulu, cek
Maksudnya apa? Oh, perbedaannya ini sesungguhnya perbedaan yang sifatnya lafadz, kulit, atau isi. Itu NU itu. Makanya tidak kemudian orang NU gampang mengkafirkan orang. Dalam satu syair di kitab yang kula tulis niku, saya katakan begini. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikrati hasaniyah tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Wa habbadat tariqatan nahdiyah, alangkah indahnya ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tahdi ila fikrati hasaniyah, yang ulama-ulama NU seperti Mbah Johari, yang sekarang dilanjutkan oleh Mbah Yai Sadid, yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Khairuzzat, saudara-saudara, dan seluruh dzurriyyah Mbah Johari, Mbah Kiai Maddah, tahdi ila fikrati hasaniyah, ini adalah ajaran yang mengajarkan fikrah, cara berpikir NU as-saniyah yang indah. Nah, coba nih, apa yang paling inti? Kita sering kalau yang sudah di NU tahu, yang terkenal tawassutun, moderat. Napa? Moderat. Yang NU itu moderat, Pak. Kalau menggunakan akal, itu akalnya selalu soheh, dibarengi dengan dalil nakli yang soreh. Al-jam'u bainan naqlis sarih wal aqlis sahih. Jadi tidak liberal, tidak juga radikal. Yang NU niku tidak seperti yang lain, yang membolehkan orang kawin beda agama. Hari ini lagi rame ini, pernikahan apa namanya? Beda agama. Tadi saya perjalanan kemari ditanya sama wartawan Republika. Cuman karena lagi di mobil saya tidak bisa ini. Sampai tanya Gus Fahrur saja, waktunya lebih enak, saya lagi di mobil di tol. Rame Pak tentang pernikahan beda agama. Karena ya di PN, pengadilan negeri, orang Islam sama orang Kristen, orang Protestan sama orang Katolik itu dicatat. Mereka mau mencatat. Rupanya masih ada sebagian orang kita yang berpikirnya mulai sekuler dan liberal. Itu memperbolehkan pernikahan beda agama. NU tidak. NU tidak. Ya. Kita ini tetap mengikuti undang-undang perkawinan, bahwa nikah yang hanya sah, ya itu dicatat kata pengadilan negeri, tapi tidak sah. Di samping itu kita juga tahu bahwa nikah ini bukan sekedar nikah, ini dalam rangka menjaga nasab supaya anak-anak kita nasabe agamanya jelas. Betul betul. Lah, NU ini tawassut. Tawazun, i'tidal, tasamuh. Lah ini saya ingin mulai dari tasamuh, toleran. Orang bisa toleran, bisa tidak gampang menyalahkan orang, itu karena memang ulama NU mengajarkan kepada kita banyak ilmu, banyak guru, banyak wawasan, itu penting. Saya pernah menyampaikan, ya, dulu ulama besar kita,
gurunya ulama besar kita, Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ini guru Mbah Sadid ya, di Mekah. Said Muhammad pernah mengatakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Orang itu kalau ilmunya luas, Pak, ngajine dangu, ngajinya lama, bacaannya banyak, ittasa'a sadruhu, maka insya Allah hatinya luas. Hati luas itu maknanya apa? Maknanya bijaksana. Orang kalau sudah bijaksana, wa qalla ingkaruhu 'alan nas, insya Allah tidak gampang ingkar, tidak gampang, dan ba'da sholah pelan. Kalau yang sudah tahu dalilnya tidak akan ribut. Sing ribut biasane sing ora pati ngerti dalil. Sing ngerti dalil mboten napa-napa, Pak. Ada orang pergi haji, Pak, tawaf di Mekah, niku piyambake dongane basa Jawa, diseneni karo kancane, lapor karo kiai. Untung ada kiai, Pak. Nah, ini tiang Tegal ceritanya. Ada orang Tegal pergi haji, tawaf niku 7 putaran, doanya cuma satu, bahasa Jawa. Ya Allah, pada baik, pada baik, pada baik, pada baik. Doanya muter pada baik, pada baik, pada baik. Nah, sementara yang satu doanya Arab, macam-macam sambil baca. Yang ini, ya Allah, pada baik, ya Allah, pada baik, ya Allah, pada baik. Lapor karo kiai ini, Pak Kiai, Mbah Paijo kok doanya muter, ya Allah, pada baik, pada baik, pada baik. Ditanya sama Pak Kiainya, kenapa Mbah Paijo sampean tawaf kok doanya ya Allah pada baik, pada baik, pada baik. Niku pada baik bahasa Tegal. Kalau tiang mriki sami mawon ngoten nggih. Sami mawon, podo baik kan itu kan. Waktu ditanya gini, Pak Kiai, kula mboten saged bahasa Arab. Nika nggih tiang-tiang donga pakai bahasa Arab macem-macem. Kula yakin niku doane sae. Lah kula mboten saged kados niku, nggih kula nggih maksude pada baik kaya kowe njaluke kaya kowe. Masa iya malaikat ora paham jare. Masa iya malaikat ora paham. Kiainya karena bacaannya banyak, ngerti kalau haji itu Bapak Ibu tidak ada bacaan yang wajib. Tawaf enggak ada bacaan yang wajib, sa'i enggak ada bacaan yang wajib. Kiainya karena bacaannya luas, ittasa'a sadruhu wa qalla ingkaruhu 'alan nas, tidak kagetan melihat orang. Betul apa tidak? Nah, beberapa waktu lalu di Indonesia sempat Menteri Agama dianggap sesat. Dianggapnya Islam Nusantara gara-gara mengundang qori baca Quran langgam Jawa. Masih ingat apa tidak? Di media sosial rame. Saya kok heran ya, yang kayak begini ini rame, Pak. Kata saya ini orang pasti kurang ilmu, kurang bacaan, kurang piknik, Pak. Kurang apa namanya? Piknik. Kalau dia pikniknya jauhan, dia tahu kalau orang Sudan niku baca Quran mirip dangdut bacanya. Lagunya niku yang Sudan. Kalau enggak percaya coba cek itu di YouTube. Quran bacaan Sudan. Niku mirip kayak kades lagu dangdut. Lah orang Jawa memang begitu, apalagi Jogja, Solo. Niku maos Quran nggih lagune Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tapi fasih, panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, cuman lagunya begitu. Kenapa begitu? Ya sudah dari sananya, makanannya gudeg. Makanannya apa namanya? Gudeg. Suruh kayak orang Jakarta nggak bisa. Ini kan lebih kepada kearifan lokal. Maka saya katakan tadi wal ibratul jauhar wal ma'ani.
Loh, dalam beragama itu kan masih yang kita lihat isinya. Al-ibrah bil jauhar. Yang dibaca apa? Quran. Nah, tadi lagunya gitu. Emang kenapa? Lihat, kon mau cokoyo Imam Sudes, ya nggak bisa, Pak. Kalau yang bisa ya monggo, kalau yang nggak bisa ya jangan dipaksa. Karena yang penting yang dibaca apa namanya? Quran. Termasuk yang dibaca sholawat. Wah, kalau saya mau cerita ini sampai jam 1 saya mendengar itu cara baca orang sholawat, cara baca orang Quran itu, ya cara baca Quran itu di daerah-daerah yang lain-lain, di negeri-negeri yang saya datangi. Ya, di Uzbek tak dengerin unik, ya, Cina unik, Korea unik. Oh, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluk Allah itu macam-macam. Ya, unik. Ya, lahjahnya unik. Tapi saya ingat bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dia bisa diterima oleh seluruh makhluk di seluruh alam. Maka yang dilihat isi, Pak. Kalau kita ke Sunda, yang Sunda niku nggih ken selawatan kados wau ten mriki mboten saged. Selawatannya nggih Sunda. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini bangsa Asep, Cecep Gorbacep, Ujang, ngeten. Nanti Jawa, yang Jawi ya semua tahulah selawat Jawa. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Sumatera, terutama mulai ke Melayu, bahkan di Sumatera Barat. Sumatera Barat yang saya sudah keliling itu memang kalau di kota mayoritas Muhammadiyah, Pak. Tapi kalau Sumatera Barat pinggiran NU, Pasaman, Dharmasraya, niku NU, torekohnya sama seperti kita, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satariyah, Samaniyah. Tapi di tengahnya Muhammadiyah. Nanti yang mereka di Sumatera Barat itu selawatan kados kita. Sama di sini, cuma lagunya lagu Sumatera. Lagunya Ayam Delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagu Sumatera. Nanti jenengan naik lagi ke Riau, ke Kepri, ke Malaysia, ke daerah-daerah Melayu, Medan. Kalau nanti diundang sama Wakil Menteri Perhubungan Malaysia, namanya Datuk Abdul Aziz. Saya ingat sekali. Wakil itu kalau di Malaysia timbalan. Menteri Perhubungan itu kalau di Malaysia Menteri Pengangkutan. Jadi saya diundang oleh timbalan Menteri Pengangkutan, ngisi muludan di daerah Johor Baru. Nah niku muludan itu baca sholawat. Saya dengerin, orang Melayu ini asik juga selawatannya. Lagunya ya lagu-lagu Melayu itu kayak lagu cinta itu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfat tayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Apakah begini sesat? Sesat mboten kira-kira? Mboten. Zaman mondok kula riyen malah bisik lagune selawatane dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik terore.
Lah betul apa tidak? Ini mana dangdut kan itu kan? Lah cuman itu Melayu. Lah kalau Anda nanti pergi ke Cina malah Anda akan kaget. Kalau nanti ten Cina tahun 2015, kalau gak ada rencang tiang Cina asli, doktor alim kiai, namanya Doktor Abu Bakar. Yang baik dolan ten Jakarta main, ketemu saya, terus ayo ke kampung saya. Ini asli tiang Cina, asli. Muslim Cina itu jumlahnya sekitar 30, ada yang bilang 40 juta. Memang minoritas Pak. Tapi itu luar biasa itu. Saya lihat di Ningsia, Masya Allah. Mereka sembahyang Jumat niku Bapak Ibu dijadikan satu di Masjid Agung. Jadi pas sembahyang Jumat niku jamaahnya 100.000. Kulo kaget, Masya Allah. Kam kana yani adadul jamaat atau adadul musallin hadzal yaum. Saya bilang pada dia, Mas, namanya Abu Bakar. Ini Dr. Abu Bakar S1 S2-nya dari Jamiah Islamiyah Islamabad, diambil doktoral dari Amerika. Ini ada berapa yang sholat Jumat? 100.000. Oh, kok bisa banyak? Lah soalnya sholatnya hanya di sini. Masjid-masjid kampung, masjid ghairu jami jadi satu. Loh. Lah, kalau kalian rencang-rencang kiai-kiai Jakarta, di samping saya almarhumlah almarhum Kiai Saifuddin Namsir, niku Rais Syuriah PBNU, periode awal kali Kiai Sadid, beliau kenal Kiai Saifuddin Namsir yang Betawi Jakarta alim. Dan itu kalau kaget Pak, di Cina itu sholat khutbahnya 2 kali, bukan khutbah Jumatnya dua kali khutbah, memang 2 kali, tapi ini 4 kali khutbah. Pertama pakai bahasa Cina, terus dia, saya pikir sudah sholat Jumat, ternyata belum. Baru nanti khutbah pakai bahasa Arab. Rupanya khutbah sing asli yang bahasa Arab, tapi sebelum khutbah bahasa Arab dia jelaskan dulu nanti khutbahnya isinya seperti ini, pakai bahasa Cina. Oh, rupanya masih memegang seperti tradisi dulu ya, sing khutbah tidak boleh diterjemahkan, maka dijelaskan dulu. Lah niku pas adzan kaget Pak. Pas adzan niku ten Cina unik adzan. Lagune niku lagu Mandarin. Kiai Saifuddin Namsir di samping saya itu nangis mendengar adzannya, ya Allah, kok unik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kula niku mendengarkan nih mau ketawa takut kualat. Oh, unik adzan ya. Lalu saya mikir, wah ini jangan-jangan wong Cina ngene malam Jumatan pas maca berjanjian asyrokolan lagunya lagu wong Fai Hung Jet Li Pak. Begitu asyrokol, ya Nabi salam alaik plung plung plung, ya Rasul salam alaik plung plung plung. Saya mau tanya, nek selawatan ngaten niki nek cara tiyang kencong Jember niki sesat napa mboten? Sesat napa mboten? Nah, kenapa tidak sesat? Lagune Cina ngono. Ya, karena kita tahu yang penting isinya sholawat, itu cuma lagu. Nanti kalau panjenengan malah ke India kaget, India, Pakistan, kalau baru pulang dari Afghanistan, Pakistan. Wah, mereka malah selawatan lagune lagu kucu-kucu khotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayaji.
ilal ju. Lah iya. Kalau orang tahu tentang tasamuhun, tentang tawassutun, tentang i'tidal, ya, maka dia tidak akan gampang mengkafirkan orang. Dia bisa membedakan mana isi, mana kulit. Dia tahu mana bagian ibadah, mana bagian kearifan lokal. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu sangat banyak kalau kita ingin menjelaskan khasaisin Nahdliyah, keistimewaan Nahdlatul Ulama ini yang sudah dibawa, ya, diajarkan oleh masyayikh kita di pesantren, terutama pesantren NU wabil khususil khusus, pondok pesantren As-Sunniyah ini, ya, maka kita sebagai santri-santri As-Sunniyah, santri-santri pesantren dimanapun kita mesantren, santri-santri Nahdlatul Ulama, kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk menjaga, melanjutkan, ya, dan menyebarkan faham ini di seluruh Indonesia, agar faham yang indah ini, saya sebutnya As-Saniyah, paham NU yang indah ini terus menyebar. Alhamdulillah NU saat ini sudah masuk insya Allah nanti 16 Rajab pada abad kedua, Pak. NU akan berumur 100 tahun. Alhamdulillah. Ini ibarat pohon NU, ini pohonnya semakin lebat. Sekarang anggota NU itu lebih dari 120 juta. Nanti kita akan buat acara besar. Ya, tunjukkan bahwa NU adalah organisasi terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Acara besar kita apa? NU akan mengadakan dalam bulan November nanti R20, Religious 20. Sampai manggut-manggut itu paham apa mboten? Ya, Religious 20 itu pertemuan tokoh-tokoh agama seluruh dunia di Indonesia atas undangan NU. Saat ini masih hari ini Gus Yahya ketua umum keliling. Beliau dari Abu Dhabi ke Kazakhstan, lalu kemudian ke Mekah, sekarang ke Yordania, besok ke Palestina. Loh kok bisa itu? Alhamdulillah, berkah itu. Alhamdulillah berkah. Nanti diundang. Kita akan bicara bahwa kita ingin tolong jangan jadikan agama dan paham agama untuk alat untuk merebut kekuasaan, sehingga kemudian gara-gara agama dijadikan alat untuk saling membenci antar umat manusia. NU akan menolak ini, apa yang disebut sebagai politik identitas. Paham apa betul? Lah iya, kita ini saudara kok, gak usah berantem. Ya. Kita diikat dengan kesamaan apa? Kita ini harusnya menggunakan politik kemanusiaan. Kalau sama-sama manusia harus kita tolong, harus kita bantu, harus kita kerjasama. Apapun ras, etnis, agama, termasuk sukunya. Mosok tiang kencong niki kalau ada orang jatuh di jalan masih ditanya dulu, saya, kowe Islam atau itu? Islam, Pak. Serius. NU apa Muhammadiyah? NU, Pak, alhamdulillah. NU ini PKB apa P3? P3, Pak. P3 ini Soeharto apa Mardiono? Mati, Pak. Betul apa tidak? Mati. Nah, ini nanti bulan November. Saya mau jelaskan juga, ini bagian daripada misi saya keliling, bahwa NU nanti di bulan Januari persisnya 16 Rajab akan mengadakan Muktamar Fikih Peradaban. Masya Allah. Muktamar Fikih Peradaban ini nanti yang kumpul sing Islam gitu loh. Kalau yang tadi R20 yang kumpul seluruh agama lain, semua kumpul, yang Hindu, yang Buddha. Supaya apa? Supaya ada kesepahaman. Kita ini mayoritas. Nanti kalau di Indonesia ada orang Hindu minoritas, ada orang Kristen minoritas, kita harus jaga supaya nanti kalau supaya nanti kalau ada orang Islam minoritas di negara lain, orang Islam minoritas misalnya di India, di Myanmar, dimanapun, Islam dijaga oleh mereka.
Kira-kira kalau hidup seperti ini indah apa mboten? Indah. Tapi biarlah saja nanti dakwah sendiri. Wong kalau sesungguhnya dibiarkan begitu, Islam pasti akan berkembang, Pak. Kita tidak akan pernah membayangkan Eropa, Amerika 100 tahun yang lalu ada orang Islam banyak, Pak. Sekarang ini saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Itu. Sekarang perkembangan Islam di Eropa, di Amerika terus berkembang. Walau alhamdulillah pun susah begitu ya, 5-6 kali ke Eropa muter gitu. Lu rata-rata banyak gereja niku dijual, yang beli orang Islam, digawe masjid. Bahkan 3 bulan lalu saya dari Amerika dan Kanada keliling, itu banyak gereja-gereja dibeli oleh orang-orang Islam karena gerejanya tidak laku payu, jamaahnya habis. Alhamdulillah orang Islam di sana berkembang, dibeli orang Islam, sekarang Islam berkembang di sana. Nah, makanya kita penting itu. Kalau di sini kita bisa menjaga minoritas, Islam di sana minoritas, insya Allah juga dijaga. Nah, sementara nanti 16 Rajab ada yang namanya Muktamar Fikih Peradaban yang bertemu ulama-ulama sedunia. Yang tadi saya cerita, mau yang madhabnya Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, apalagi yang Syafi'i, kumpul bersama-sama ulama Indonesia. Yang bersedia datang sudah bilang Syekhul Azhar. Belum lagi ulama-ulama yang sangat banyak, susah saya menjelaskannya. Puncaknya insya Allah nanti Harlah NU pada 100 tahunnya akan ada ya acara bersama di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri oleh ratusan ribu warga NU. Kita doakan insya Allah NU semakin besar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Allahumma amin. Inilah hadirin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fatammim alaika ni'mataka alaina. Allahumma anta in qata'ar raja illa minka wa khabatil amani illa fika. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika anta thiqatuna wa raja'una. Fakam min ni'matin an'amta biha alaina qalla laka biha syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla laka biha sabruna wa ya man qalla inda ni'matihi syukruna falam yahrumna wa ya man qalla inda balaihi sabruna falam yakhdhulna wa ya man ra'ana 'alal khataya falam yafdahna. Nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa tarhamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina talamidatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wal janna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin hafidhina lil Qur'anil azim wa marisi sunnatin nabiyil karim. Allahumma barik hadzal ma'had, Allahumma barik hadzal ma'had wa barik man ta'allama fi hadzal ma'had wa barik man 'allama fi hadzal ma'had wa darrasa fi hadzal ma'had wa barik man ja'a ila hadzal ma'had. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.